Lagi heboh banget ya Fems dengan pertemuan G20 di Indonesia. Banyak banget loh berita viral terkait pertemuan petinggi-petinggi dunia ini Fems. Salah satunya lagi viral adalah Bapak Menteri Pertahanan kita, Prabowo Subianto. Prabowo memamerkan produk olahan singkong tanah air di depan Forum Keamanan Pangan Dunia negara G20 Fems. Already in production by our entrepreneurs. We are producing. Prabowo menyebut tanaman singkong bisa menjawab tantangan pangan dunia. Apa iya Pak? Wait, iya dong Fems, gak percaya? Banyak kok olahan singkong yang sudah menjadi pengganti bahan makanan pokok di Indonesia. Gas Fems, kita bahas satu persatu biar makin seru. Emang nggak salah ya kalau Indonesia dibilang sebagai negara singkong Fems. Gimana enggak? Singkong bisa tumbuh dengan subur di mana aja, termasuk di pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke. Saking suburnya, ada 20 juta ton singkong yang dihasilkan dalam setahun loh Fems. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai penghasil singkong terbesar nomor 4 di dunia setelah Nigeria, Thailand, dan Brazil. Indonesia mendunia Fems! Nah, wilayah penghasil singkong terbesar di tanah air ternyata berada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari 6.000 hektar kebun singkong, Banjarnegara bisa menghasilkan sekitar 110.000 ton umbi kayu. Wow! Misalnya, kebun singkong di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ini. Gak heran Fems, kalau Banjarnegara disebut sentra singkong di Indonesia. Fems, singkong masuk ke Indonesia sejak abad ke-16 silam, pas kedatangan bangsa Portugis. Kala itu, bangsa Portugis yang baru pulang dari benua Amerika Latin memperkenalkan ketela ke penduduk di Maluku. Fems, tanaman bernama Latin Manihot utilissima ini memang aslinya berasal dari Amerika Selatan, tapi butuh waktu lama nih bagi singkong untuk menyebar ke daerah lain. Perlu hingga 2 abad, tepatnya pada tahun 1850-an. Sebelum akhirnya singkong diperkenalkan di Pulau Jawa, tepatnya di sekitar Jawa Timur. Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa, singkong kian populer sebagai makanan pokok rakyat, selain beras. Mantap nih! Tapi, berlimpahnya produksi singkong di Banjarnegara ternyata nggak selalu berakibat baik Fems. Berlebihnya jumlah singkong, terutama saat musim panen, membuat harga jualnya anjlok, merosot tajam. Bahkan, hanya Rp300 saja nih per kilogram. Waduh, murah banget ya. Malum aja Fems, singkong-singkong ini soalnya nggak mampu diserap oleh pasar, sehingga banyak yang membusuk. Di tengah kegalauan para petani, muncullah Rumah Mokaf Fems, sebuah usaha kecil menengah berbasis sociopreneur yang memproduksi tepung singkong. Pembuatan tepung berbahan baku singkong ini berhasil jadi solusi mengatasi stok singkong yang berlebih ketika panen tiba. Mokaf sendiri kepanjangan dari Modified Cassava Flour, alias tepung singkong hasil modifikasi. Tepung mokaf ini memiliki perbedaan dengan tepung singkong yang telah ada di pasaran. Dinamakan tepung mokaf karena singkatan dari Modified Cassava Flour, yaitu tepung ubi kayu atau singkong yang dimodifikasi. Tepung mokaf ini sudah dirintis sejak 2004 oleh peneliti dari Universitas Jember Fems. Kemudian tahun 2011 masuk nih uji coba konsumsi. Wah, hebat ya! Tepung mokaf dan tepung singkong ini berbeda loh. Kalau tepung singkong alias tepung tapioka bisa bikin makanan jadi kenyal. Kalau tepung mokaf ini justru bikin makanan jadi renyah. Wah, unik juga ya. Perbedaan tekstur ini Fems disebabkan perbedaan cara pengolahannya. Kalau tepung tapioka, bagian singkong yang diolah jadi tepung, hanya air perasan dari daging singkongnya aja. Sedangkan tepung mokaf, bagian yang diolah jadi tepung adalah seluruh bagian singkong yang sudah difermentasi. Kalau sudah jadi tepung, tinggal kemas aja deh Fems. Sebelum dibungkus, kemasan disemprot nitrogen dulu, biar mengembang. Satu kemasan tepung mokaf ini isinya 500 gram, harganya cuma 17 ribuan aja kok. Dalam sehari, Rumah Mokaf ini bisa memproduksi hingga 500 bungkus tepung. Keunikan tepung mokaf ini membuat makanan jadi renyah Fems, sehingga diburu pembeli hingga mancanegara. Seperti Singapura, Uni Emirat Arab, hingga Inggris. Keberhasilan tepung mokaf ini bukan hanya membawa perubahan bagi para petani singkong aja, tapi sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari peternak kambing, di mana daun singkong bekas panen yang dimanfaatkan jadi pakan ternak, sampai ibu-ibu dari kelompok wanita tani. Indonesia, Indonesia mendunia. Gak cuma jadi idolanya orang Indonesia, singkong juga jadi menu diet favorit orang Amerika loh. Makanya, singkong asal Indonesia sampai dibekukan agar bisa dikirim ke negeri Paman Sam sana.
Singkong ini dikupas dan dipotong dengan ukuran 6-10 cm. Karena singkong punya serat akar di bagian tengahnya, maka harus kita hilangkan dengan cara bor kayak gini. Jadi nggak perlu repot nih membuang serat akar ketika disantap. Lalu, masukkan singkong ke dalam mesin shake conveyor. Goyang terus! Cara ini membuat singkong-singkong tidak saling menempel, fams. Pembekuan singkong dilakukan di suhu minus 24 derajat Celcius. Jadi pembekuan ini bikin singkong jadi awet sampai 2 tahun dan bebas bakteri. Dulu, sebelum teknologi pembekuan ditemukan, nenek moyang kita sudah mengawetkan singkong dengan cara difermentasi, fams. Yep, singkongnya dibuat jadi peyem. Setelah singkong rebus mulai kering, waktunya melakukan fermentasi dengan tambahan ragi. Hasilnya nanti, singkong jadi mengembang dan matang. Sekarang kita makan mie ya, fams. Kalau di Pulau Jawa, olahan mie yang paling ngetop sih bakmi Jawa alias mie godok. Dalam bahasa Jawa, godok artinya rebus tuh. Biasanya sih, mie godok Jogja ini dimasak secara personal untuk menjaga cita rasa. Kalau soal bumbu rempah, tentunya masih dari Nusantara kok. Bagi yang suka pedas, bisa ditambahin cabai rawit sesuai selera. Bumbu tinggal tumis saja nih, sampai mengeluarkan aroma harum. Beri tambahan udang kering, fams, supaya rasa mie godok ini makin lezat. Tambahkan juga nih udang segar. Supaya berkuah, beri air kaldu ayam ya, fams. Kalau sudah mulai mendidih nih, fams, kita siapkan aja nih mie singkong mokafnya. Tepung singkong biasa kita kenal dengan sebutan tepung tapioka atau sagu. Tapi dengan teknologi pangan, tepung singkongnya selayaknya terigu yang biasa dibuat mie. Bahkan, mie ini hampir 100% gluten free. Gak kayak terigu tuh, fams. Oh iya, fams, mie singkong harus dimasak lebih lama. Ini gak akan membuat mengembang. Bahkan, kita bisa mendapatkan tekstur yang pas kalau dimasak lebih lama. Gak lupa, suiran ayam kampungnya ya. Gak cuma karbohidrat nih, serat dan vitamin pun penting untuk kita konsumsi. Oke deh, mie godok singkongnya siap banget dibuat dihidangkan. Soal rasa sih, jangan ditanya, fams. Rasa gurih dari bumbu dan ada sedikit manis, juga pedas dari cabai. Selain itu, soal rasa, mie mokaf lebih kenyal dan tidak mudah hancur. Sedikit mirip pasta sih kalau dimakan. Mungkin kamu penasaran kan, gimana sih bikin mie mokaf singkongnya? Kita kasih lihat nih, fams. Pertama-tama, singkong yang udah bersih kita iris tipis-tipis. Mirip-mirip buat bikin keripik gitu deh, fams. Singkong ini pakai adalah jenis singkong kuning alias singkong bokor yang merupakan varietas asli dari Boyolali. Warna kuning singkong ini menandakan tinggi akan beta karoten yang baik untuk kesehatan mata. Kalau sudah teriris tipis kayak keripik, bisa langsung kita rendam dalam air nih, fams. Jangan lupa tambahkan tepung mokafnya ya. Tepung ini yang membuat singkong berubah tekstur. Kalau sudah, irisan singkong bisa kita tiriskan dalam nampan besar. Rapikan biar nggak menempel dan irisan singkong tertata merata. Pindahkan ke dalam rumah kaca yang digunakan sebagai tempat menjemur hingga kering. Efek rumah kaca membuat suhu udara di sini menjadi lebih kering dan panas. Bahkan suhunya bisa mencapai di atas 40 derajat Celcius loh. Wih, panas banget ya. Singkong dijemur selama 1 hari penuh hingga benar-benar kering. Jika warnanya sudah berubah dan kadar air yang menghilang, tandanya singkong sudah siap ke proses berikutnya. Singkong yang sudah kering bisa langsung kita haluskan. Jika dalam jumlah banyak, ada mesin khusus nih untuk penggilingan. Kalau buat jumlah dikit, bisa pakai blender kayak gini sih. Hasilnya sama kok, fams. Tambahkan garam, minyak goreng, tepung maizena, dan 2 butir telur. Terakhir, tambahkan nih 1 gelas jus wortel. Jus wortel ini yang memberikan warna orange alami pada mie. Aduk-aduk, fams, biar semua adonan merata dan kalis. Terakhir, giling hingga tipis dan giling kembali nih hingga menjadi mie. Terakhir, cetak mie dengan cetakan hingga berbentuk kotak. Lalu, jemur kembali nih hingga mie menjadi kering, fams. Proses gelatinisasi pada pembuatan mie mokaf ini membuatnya kuat dan tidak mudah hancur saat dimasak. Nah, kalau kamu penasaran, langsung hubungi Bu Hendarti sebagai peneliti sekaligus yang memperkenalkan mie dari Boyolali ini, fams.
Siapa sangka menu yang satu ini adalah sushi yang terbuat dari singkong loh fams. Rasa manis sushi ini disebabkan adanya penambahan buah-buahan segar sebagai isiannya. Buat kalian yang suka asin atau gurih, ada yang bentuknya mirip naga. Keduanya pasti kalian suka deh. Dalam membuatnya, singkong yang sudah direbus harus dihaluskan dulu. Kemudian ditambahkan sirup jagung. Selain itu, sirup ini juga bisa membuat adonan singkong jadi mudah dibentuk. Kemudian, taruh di atas cetakan sushi. Tambahkan coklat tabur agar teksturnya layak wijen hitam. Kemudian isi dengan buah-buahan segar, misalnya mangga, buah naga, kiwi, dan stroberi. Terakhir, tambahkan marshmallow biar tampilannya makin cantik. Kemudian, gulung dan bentuk sesuai keinginan. Potong-potong dan sushi singkong manis siap untuk dihidangkan. Untuk sushi gurih, prosesnya hampir sama kok. Adonan singkong ditambahkan isian udang dan sayuran. Kemudian, gulung deh. Masukkan ke dalam tepung roti dan goreng hingga kecoklatan. Sushi gurih atau asin siap untuk dihidangkan. Wah, kepala udangnya jadi mirip naga nih. Gak hanya sushi, ternyata singkong juga bisa jadi teman daging steak. Perpaduan dua menu yang unik, cita rasa lokal, dibalut dengan hidangan modern. Selamat datang di Ikon Pariwisata Indonesia, Garuda Wisnu Kencana. Bunga mawar, bunga melati. Kalau dicium, harum mewangi. Kalau jalan-jalan ke Bali, wajib banget mampir ke sini. Yoi fams, harus juga dong masuk ke Garuda Wisnu Kencana Culture Park. Lokasinya berada di Ungasan, Kabupaten Badung. Kalau dari Bandara Ngurah Rai, posisinya nggak jauh kok, kurang lebih 30 menit udah sampai. Fams, tanggal 22 September 2018, patung Garuda Wisnu Kencana setinggi 121 meter ini diresmikan. Dengan proses yang panjang selama 28 tahun. Akhirnya, patung GWK ini menjadi ikon pariwisata Bali, bahkan Indonesia. Jadi, bukan rakyat Bali aja nih yang bangga, tapi seluruh rakyat Indonesia juga bangga fams dengan salah satu patung tertinggi di dunia. Patung yang berdiri di Bukit Ungasan ini merupakan representasi dari Dewa Wisnu yang mengendarai burung Garuda. Terus kira-kira gimana ya fams pendapat turis-turis asing yang datang ke GWK? Definitely a great place. This is the first time we are coming here and it's totally unexpected. I think this is a must-visit place if you come to Bali. Tuh, kalau wisatawan asing aja seneng datang ke GWK, kita nggak boleh kalah dong. Fams, saking besarnya patung ini, di area tebing-tebing pun bisa terlihat jelas. Bahkan, area ini kerap dijadikan spot foto yang berlatar GWK. Kalau waktunya tepat, kamu juga bisa nih menyaksikan festival Ogoh-Ogoh. Nah, Ogoh-Ogoh ini biasanya ditampilkan sebagai pelengkap kemeriahan upacara adat dan diarak keliling desa. Setelah selesai, Ogoh-Ogohnya lalu dibakar. Rehat sejenak ya fams, kita main-main dulu nih dengan skuter ini, namanya Smart N. Di area tebing, kamu bisa menyewa dengan harga 60.000 untuk berdua dengan durasi 15 menit. Jadi kalau capek jalan-jalan, naik ini aja fams. Tapi cuma boleh di kawasan tebing dan kawasan Lotus saja ya fams, jangan dibawa pulang. Kalau dulu fams, waktu belum ada patung GWK, patung Wisnu dan patung Garuda inilah yang menjadi daya tariknya. Tapi jangan salah juga ya, kedua patung ini tetap menarik karena ukurannya yang tinggi. Dan di penghujung matahari tenggelam, muncul pementasan tari kecak. Pertunjukan tari kecak ini selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan asing maupun lokal. Makanya, kepopuleran tari kecak sampai ke ranah kesenian dunia. Tari kecak ini juga menjadi penutup jalan-jalan kita di GWK Fams. So, mampir ke GWK Fams, tiket masuknya cuma 125.000 aja kok. Udah bisa menikmati berbagai macam keseruan yang ada. Fams, kalau dari Bali, apa nama makanan istimewa yang sering banget jadi sajian tamu negara? Gampang banget tebaknya ya. Bener banget Fams,
ayam betutu. Enak banget ini fams. Ayam betutu merupakan kuliner hasil warisan budaya Majapahit fams. Bisa tergambar dari bumbu dan rempah ayam betutu yang beraroma tajam seperti jamu. Khas bumbu masakan Jawa kuno fams. Nah, kalau pengaruh modernnya jadi bagaimana ya? Waduh, enak nih. Pagi-pagi sarapannya mewah. Kalau zaman kakek nenek kita sih, roti emang bisa dibilang mewah. Tapi kalau sekarang, roti udah jadi makanan semua golongan. Apalagi roti zaman now. Udah banyak banget nih isiannya yang menunya asli Indonesia. Contohnya yang satu ini nih. Kebayang nggak? Makan roti dengan isian ayam betutu khas Bali. Wih, olahan inovatif ini udah ada sejak tahun 2017 fams. Karena udah jadi bentuk olahan yang praktis, makanya roti ayam betutu juga bisa dijadikan oleh-oleh. Selain roti ayam betutu, ada juga nih roti dengan isian ayam sambal matah. Gokil gak tuh? Serba Bali banget kan? Pusat produksinya berada di Kecamatan Pedungan, Denpasar Selatan, Bali. Untuk saat ini, proses pembuatannya hanya dilakukan dengan sesuai jumlah pesanannya aja fams. Jadi, fresh semua nih stoknya. Kalau adonan rotinya terdiri dari tepung terigu, gula, tepung susu, susu cair, dan air secukupnya. Untuk isi ayam betutu, bumbunya terdiri dari cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, kemiri, dan pelengkap lainnya. Siapkan bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Kemudian haluskan dengan lumpang, yaitu sejenis alat penghalus yang terbuat dari batu. Sementara itu, parut lengkuas dan kemiri. Terakhir, haluskan cabai, kunyit, dan kencur. Tinggal masak bumbunya sampai harum. Kemudian, masukkan suiran ayam. Selanjutnya, tinggal diamkan sampai bumbu menyerap. Sedangkan pembuatan ayam sambal mata juga dimulai dari masak bambu dan dicampur dengan suiran ayam. Oh ya fams, dalam sehari setidaknya ada 5 kg suiran ayam yang diolah menjadi isian roti. Yuk, waktunya ngasih isian ke roti. Untuk roti betutu, adonan dibentuk memanjang. Setelah masuk ayam betutunya, terakhir lumuri dengan keju parmesan. Wah! Untuk isi ayam sambal mata, adonannya dibentuk bulat. Sentuhan terakhirnya tetap ada keju parmesan. Kalau udah beres semua, tinggal masuk nih ke dalam oven selama 9 menit dengan suhu bagian atas 205 derajat Celcius dan suhu bawah 210 derajat Celcius. Buat yang mau bungkus sebagai oleh-oleh dari Bali, roti ini tahan selama 3 hari dalam suhu ruangan. Harganya 100.000 per kotak yang terdiri dari 6 potong roti. Bikin mupeng kan? Yoi, saya juga mupeng kok. Jadi kalau ada yang bilang Bali cuma santai di pantai, berarti pikniknya kurang jauh tuh fams. Jelas-jelas nih salah satu buktinya ya, paket wisata adventure yang ada di kawasan Ubud. Oh iya fams, wisata ekstrim ini sempat menjabat penghargaan sebagai The Best Trip Advisor untuk kategori adventure. Salah satu wahana permainannya, ya ini dia fams. Di sini pengunjung bakal disajikan beragam medan ekstrim yang nggak santuy sama sekali. Tarik sis! Ada 2 pilihan medan yang ditawarkan, mulai dari jarak selama 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Biar gak dibilang kacangan, langsung aja fams, kita pilih yang waktu tempuh 2 jam. Udah jauh-jauh ke sini nih, sekalian aja kita mainkan yang jarak 10 km. Tuh kan, belum apa-apa. Kita langsung disambut dengan trek berair dengan kedalaman 1 meter. Melewati kawasan hutan Ubud, perjalanan terus berlanjut. Plus, bonus lagi nih, berupa jalanan yang menurun. Jalur berikutnya juga gak kalah menantang fams. Kita masuk ke wilayah hutan bambu dengan tantangan yang lumayan ngeselin. Hahaha, gimana gak ngeselin? Treknya aja beneran menyiksa nih. Tapi fams, trek off-road memang makin terasa kalau habis turun hujan. Istilahnya biarpun ngeselin, tapi bikin nagih. Dari kawasan hutan bambu, berikutnya menyusuri jalan setapak dengan berbagai turunan dan tanjakan terjal.
Nah, di sini jiwa asli pengunjung makin kelihatan, fams. Di tengah perjalanan, kita bisa istirahat sejenak di puncak Pandan. Di sini kelihatan banget nih pemandangan alam Ubud yang bikin adem. Kalau udah puas istirahat, saatnya balik ke peradaban, fams. Sudah 30 menit nih, fams. Joy menemenin kamu di pagi hari yang luar biasa ini. Yang mau siap-siap berangkat? Saya Joy Ritchie dan seluruh tim Rakam Indonesia mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga hari ini penuh barokah ya, fams. Amin. Saksikan terus Rakam Indonesia setiap Senin hingga Jumat jam 5.30 pagi hanya di Trans 7. Indonesia Mendunia.